Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yuliarni. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang akan diselesaikan dengan metode probabilitas dan statistika, khususnya materi angka indeks. Sebelum kita masuk ke kasus, alangkah baiknya apabila kita tahu apa itu angka indeks. Jadi, angka indeks itu digunakan untuk mengukur perubahan atau perbandingan variabel atau sekelompok variabel terkait. Ciri khas dari angka indeks ini adalah perhitungan rasio, di mana hasil rasio tersebut selalu dikali dengan bilangan 100 untuk menunjukkan perubahan tersebut dalam persentase. Kemudian ada 3 jenis angka indeks. Yang pertama adalah indeks harga yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang. Misalnya indeks harga konsumen, indeks harga pedagang besar, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Yang kedua, indeks kuantitas. Di sini digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Misalnya indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, dan indeks penjualan jagung. Yang ketiga adalah indeks nilai, digunakan untuk mencari perubahan nilai dari suatu barang, baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor. Misalnya indeks nilai ekspor kopra. Baiklah, selanjutnya kita harus tahu metode yang digunakan untuk menentukan mencari angka indeks. Ada 3 metode. Yang pertama ada metode tak terimbang, yaitu untuk memperhitung indeks berdasarkan nilai uang barang tertentu. Di sini dibagi 3, ada metode angka relatif, metode agregatif, atau gabungan. Yang ketiga adalah metode rata-rata relatif. Kemudian ada metode terimbang, yaitu untuk perhitungan harga indeks yang didasarkan atas suatu barang tersebut. Selanjutnya ada metode timbang yang digunakan untuk perhitungan harga indeks yang didasarkan atas satuan barang tersebut. Misalnya berat barang, panjang barang, dan seterusnya. Ada 5 metode yang digunakan, yaitu metode Les-Peyres, metode Pasches, metode Drobis, dan metode Irving-Fisher, dan metode Harshal-Edgeworth. Yang ketiga ada metode relatif. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam kasusnya. Di sini ada sebuah kasus di mana ada beberapa harga dari beberapa kebutuhan pokok di pasar darah hitam pada tahun 2016, yaitu ada 4 item di sini. Ada beras premium seharga 12.500, ada minyak goreng seharga 13.000, ada bawang merah seharga 36.000, dan ada bawang putih yang seharga 15.000. Kemudian pada tahun 2018, keempat item ini mengalami perubahan harga, yaitu beras premium menjadi seharga 13.000, minyak goreng menjadi seharga 15.000, bawang merah menjadi seharga 38.000, dan bawang putih menjadi seharga 20.000. Dalam kasus ini kita diminta untuk menghitung indeks harga untuk keempat jenis barang pokok di atas dengan menggunakan metode indeks harga tidak terimbang, agregatif, dan rata-rata relatif. Baiklah, langsung kita masuk. Untuk menyelesaikan kasus ini kita membutuhkan 2 rumus. Yang pertama adalah rumus indeks agregatif. Di sini saya sudah memberikan keterangan untuk rumusnya. Jadi di sini dia menggunakan IT,0 sama dengan sigma PT per sigma PO P0 dikali 100. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu indeks relatif rata-rata dengan rumus IT,0 sama dengan 1 per N buka kurung sigma P T per P0 dikali 100. Tunjukkan banyaknya barang yang akan kita hitung. Tadi untuk kasus tadi kita punya 4 barang, yaitu beras, yang kedua minyak, yang ketiga bawang putih, dan yang keempat bawang merah. Baiklah, langsung saja kita masuk bagaimana bentuk penyajian dari data tadi. Jadi, data tersebut saya tampilkan dalam bentuk tabel, kemudian data
keempat item ini dijumlahkan, di mana di tahun 2016 untuk keempat item ini harganya untuk keseluruhan jadi 76.500, dan pada tahun 2018 untuk keempat item ini jika dijumlahkan harganya 86.000. Selanjutnya kita masuk dalam penyelesaian atau pengujian. Di sini kita menyesuaikan untuk yang indeks agregatifnya. Pertama, PO ini. PO ini adalah untuk tahun 2016, yaitu tahun dasar. Jadi kita menggunakan tahun dasarnya pada tahun 2016, dan PT ini yang kita tuju yaitu 2018. Langsung kita masukkan ke dalam rumus indeks agregatif, yang dimana rumusnya seperti ini. Dimasukkan PT-nya 86.000 dan P0-nya 76.500, dan akan menghasilkan angka 112,41%. Selanjutnya, untuk mencari rata-ratanya, pertama kita harus mengerjakan yang di dalam kurung tadi. Jadi kita mencari angka relatifnya. Jadi untuk yang di dalam kurung tadi itu merupakan rumus angka relatif. Jadi untuk angka relatif beras premium itu PT-nya atau yang tahun 2018-nya dan P0-nya yang 2016-nya dasarnya. Jadi pada tahun 2018 harga beras premium itu 13.000, dan pada tahun 2016 harga beras premium itu 12.500. Dikali 100 akan menghasilkan 104%. Kemudian untuk angka relatif minyak gorengnya untuk PT ini yang 2018 dan untuk PO ini yang dasarnya 2016, di mana PT untuk harga di tahun 2018 minyak goreng seharga 15.000, dan untuk P0 untuk harga dasarnya minyak goreng seharga 13.000. Jika kita jumlahkan akan menghasilkan 115,3% untuk minyak goreng. Selanjutnya kita masuk untuk item ketiga dan keempat, yaitu bawang merah. Pada PT-nya di 2018 itu seharga 38.000 untuk 2018, dan untuk 2016-nya P0-nya seharga 36.000 untuk 2016. Jika kita jumlahkan akan menghasilkan 105,5%, dan untuk angka relatif bawang putih itu PT-nya atau di tahun 2018-nya itu 20.000 dan P0-nya di tahun 2016 itu 15.000 harganya. Jadi jika kita jumlahkan harganya akan menghasilkan 133,3%. Setelah kita mencari yang di dalam kurung tadi, PT per PO jumlahnya, kita langsung masuk ke dalam rumus untuk rata-rata. Nah, indeks harga rata-rata. Jadi ini rumusnya. Di sini tadi yang kita cari ini untuk beras, ini untuk minyak goreng, ini untuk bawang merah BM, dan ini untuk bawang putih BP. Jadi ini kan sigma PT per PO P0. Jadi kita jumlahkan 140% ditambah 115,3% ditambah 105,5% ditambah 133,3% menghasilkan 494,1%. Hasil dari ini kita bagikan dengan 1/4, maka hasilnya 123,53% untuk indeks harga rata-ratanya. Baiklah, dari hasil kasus ini saya dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu di mana di sini saya tampilkan dalam bentuk tabel untuk P0 ini adalah di tahun 2016 dan PT ini 2018 tahun yang kita tuju, dan P0 ini tadi kan tahun dasarnya 2016 dan yang kita tujunya itu 2018. Di sini kita dapat indeks agregatifnya 112,41% dan indeks harga rata-ratanya 123,53%.
Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan di mana terjadi kenaikan untuk indeks agregatif dan indeks harga rata-rata, di mana kenaikan indeks agregatif terjadi sebanyak 12,41% dan indeks harga rata-ratanya terjadi kenaikan 23,53%. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.